Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke KD mengoperasikan ion exchanger atau penukar ion KD 413. Salah satu aplikasi penukar ion ada di unit Deming Plan. Unit ini prosesnya sudah pernah ibu jelaskan pada video sebelumnya. Saat ini ibu hanya menjelaskan bagaimana prosedur mengoperasikan unit Deming Plan yang di dalamnya ada anion exchanger, kation exchanger atau penukar ion. Ini adalah rangkaian salah satu unit Deming Plan atau unit yang berfungsi untuk membuat air bebas mineral, di mana air bebas mineral ini digunakan nanti untuk air proses dan untuk air kebutuhan boiler dan juga untuk air-air yang digunakan dalam proses kimia yang terlibat langsung. Nah, sebelum mengoperasikan alat, ibu perkenalkan lagi komponen-komponen yang alat utama yang ada di unit Deming Plan. Yang pertama itu adalah kolom carbon filter. Yang kedua, kolom kation exchanger, di dalamnya berisi resin kation atau resin positif, resin asam. Kemudian unit degasifier, fungsinya adalah untuk menghilangkan gas. Yang berikutnya adalah unit anion exchanger atau di dalamnya berisi resin anion atau resin basa. Kalau di kation exchanger berfungsi menyerap ion-ion positif, kalau di anion exchanger menyerap ion-ion negatif. Kemudian yang berikutnya adalah kolom mixed bed exchanger. Mixed bed exchanger ini di dalamnya ada resin kation dan ada resin anion. Fungsinya di sini sebagai keeper. Apabila kation dan anion di kolom kation dan anion exchanger ini tidak terserap, maka di mixed bed ini akan terserap. Kemudian peralatan utama lainnya adalah tangki penyimpanan air bebas mineral. Karena unit ini merupakan sebuah rangkaian, juga didukung oleh sistem unit-unit pembantu seperti pompa. Kemudian di sini juga untuk ini ada perlu kompresor. Kemudian juga diperlukan sistem pemipaan yang lengkap. Dalam prosedur operasi ada beberapa tahap. Yang pertama persiapan startup, yang kedua pelaksanaan startup, yang ketiga pengendalian normal operasi, yang keempat proses shutdown. Untuk persiapan startup, apa saja yang perlu dilakukan? Yang pertama adalah menyiapkan bahan baku. Bahan baku yang masuk ke unit Deming Plan ini adalah parameternya pH 9-10, total hardness-nya 80 ppm. Bahan baku yang masuk ke Deming Plan adalah air hasil pengolahan di water treatment plant. Jadi tidak boleh langsung air dari sumbernya seperti air sungai atau air sumur. Jadi diolah terlebih dahulu di LSU atau di water treatment plant. Kemudian air mengalir, proses startup-nya bagaimana? Tentu di sini dibutuhkan pompa untuk masukkan air ke dalam tangki carbon filter. Jadi di panel control system nanti kalian tinggal tekan tombol on pompa, tekan tombol on carbon filter, tekan tombol on cation exchanger, tekan tombol on degasifier, tekan tombol on anion exchanger, dan tekan tombol on mixed bed exchanger dan dibuka valve menuju tangki. Itu adalah pelaksanaan startup. Nah, yang kedua, di saat air ini sudah unit ini sudah beroperasi, dicek dulu parameter-parameternya. Nah, air keluaran carbon filter ini yang dicek adalah turbidity, kemudian air keluaran cation exchanger itu dicek adalah pH-nya 3 dan FMA-nya 70. Di sini nanti di degasifier, air masuk ke degasifier untuk menghilangkan kadar oksigennya. Kemudian air dialirkan ke dalam anion exchanger, juga dicek pH 7,5, conductivity 2,1, SiO2 kecil dari 0,2. Kemudian masuk ke mixed bed exchanger, dicek lagi pH berkisar 5,5 sampai 8, conductivity 0,4, SiO2-nya kecil dari 0,2 ppm. Nah, itu startup. Kemudian yang kedua, pengendalian normal operasi. Pengendalian normal operasi ada dua yang dikondisikan. Yang pertama adalah KOP-nya, key of parameter. Yang kedua adalah parameter proses. Nah, parameter proses tentu laju alir waktu operasi.
KOP atau Key of Parameter adalah seorang operator harus memantau menganalisa 1 kali sejam air keluaran kation exchanger dengan parameter yang seperti ini. Kemudian air keluaran anion exchanger dengan parameter seperti ini dan air keluaran mixed bed exchanger dengan parameter seperti ini. Apabila berubah salah satu parameter saja, baik di cation exchanger atau mixed bed exchanger, berubah salah satu parameter saja. Misalnya di sini pH mengalami penurunan, SiO2 mengalami kenaikan, berarti berarti media cation anion exchanger harus dilakukan regenerasi. Tujuan regenerasi adalah untuk memulihkan kembali kondisi resin yang ada di dalam yang sudah mengalami kejenuhan sehingga bisa beroperasi lagi. Makanya di dalam pabrik, unit demand plant ini tidak dipasang 1 set tapi 2 set. Karena kebutuhan air itu tidak bisa berhenti. Jadi 1 unit dilakukan regenerasi, 1 unit beroperasi. Begitu seterusnya. Jadi regenerasi. Bagaimana melakukan regenerasi? Nah, itu di dalam pengendalian normal operasi dilakukan. Cation exchanger, untuk regenerasi cation exchanger dialirkan asam sulfat dengan konsentrasi tertentu. Kemudian dikeluarkan, kemudian dicuci lagi dengan air bersih, kemudian dicek lagi kalau parameter sudah memenuhi standar ini baru bisa dioperasikan. Untuk anion exchanger diregenerasi dengan basa NaOH dengan konsentrasi tertentu, caranya sama, dialirkan larutan NaOH, kemudian dicuci lagi dengan air bersih, dicek lagi pH-nya, apabila sudah memenuhi parameter boleh dioperasikan. Untuk mixed bed exchanger juga, yang pertama dialirkan asam sulfat, setelah itu dialirkan NaOH, dicuci dengan air bersih, setelah parameter air keluar memenuhi standar, baru alat siap dioperasikan. Kemudian apabila pabrik tidak membutuhkan air, stok sudah terpenuhi, maka unit harus diberhentikan, maka dilakukan proses shutdown. Proses shutdown dilakukan tentu urutannya dari belakang, ya. Pompa ke aliran ke pabrik dihentikan, katup di sini ditutup, katup keluaran exchanger ditutup, katup masuk anion exchanger ditutup, ini masuk degasifier ditutup, anion exchanger ditutup, dan aliran masuk ke carbon filter juga dilakukan penutupan. Kemudian secara keseluruhan sistem di shutdown atau diberhentikan. Demikian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bisa dipahami. Setelah kalian menonton ini, silakan isi refleksi yang ada di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.